Nah ini dia momen. Nah itu dia. Ini dia ya. Vietnam banget. Ini dia Nguyen Hong Phuc. Hey, what's up guys, welcome back to my channel Ganyan Colbens Trio. Boom. Oke guys, sore ini kita akan membuat satu reaction daripada channel Timnas Garuda Tim, yaitu diserang 50 ribuan fans Timnas. FIFA hukum larangan sepak bola seumur hidup Nguyen Hong harusnya. Oke, so memang kalau kita nampak dalam gameplay tersebut memang banyak yang tidak adil, yang boleh katakan salah satu gameplay yang bikin panas, yang bikin konek darah. Aku tidak tahu kenapa pengadil tuh mungkin dia mabuk dalam mungkin dalam sebelum dia masuk dalam padang minum dulu, mabuk dulu, nah baru jadi pengadil. Nah itulah tuh begitu kepalanya tuh, benda yang betul dia salahkan, benda yang salah dia betulkan, terbalik sudah otaknya. Dan jadi jom sama-sama kita saksikan video tersebut. Oke guys, tanpa perlu kita ngomong saja, sama-sama kita saksikan video tersebut dalam kira 1, 2, dan 3. Faire en sorte qu'on puisse finalement à nouveau se concentrer sur ce magnifique jeu qui est le football. Voilà. Nah ini dia momen. Nah itu dia. Itu dia. Ini dia ya. Vietnam banget. Ini dia Nguyen Hong Phuc. Betul ya. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. FIFA langsung benteng Nguyen Hong Phuc dan beri hukuman seumur hidup bermain sepak bola jadi tuntan keras. Saya sekarang juga. Ini bagus lah kalau dia dibagi begini. Oke, di sini FIFA langsung ban Nguyen Hong Phuc dan beri hukuman seumur hidup bermain sepak bola jadi tuntutan keras. Saya sekarang juga. Kalau ini memang FIFA perlu ambil tindakan dalam perkara ini, sebab ini bukannya perkara biasa-biasa. Ini karena dia melakukan benda itu bukan secara tidak sengaja, tetapi sengaja. Dia ada niat untuk mencederakan. Ini boleh, aku rasa memang boleh di-ban lah. Kalau seumur hidup pun dia tidak main bola memang bagus ya. Sebab kalau dia main bola, dia macam main boxing, dia macam main Muay Thai. Ada pula main bola guna tangan. Kopi masuklah dalam boxing kal, lepas tu kau masuk, aku panas dah dengan si Nguyen Hong Phuc nih. Hukuman seumur hidup bermain sepak bola jadi tuntan keras. Saya sekarang juga. Di sisi lain, kejam dibalas kejam, itulah kalimat yang pas usai Nguyen Hong Phuc diserang puluhan ribu orang usai pukul back Timnas Haikal. Adapun aksi geram warganet ini berawal ketika kedudukan masih imbang 0-0 dan kedua tim saling berusaha mencetak gol. Bermain sebagai bek kiri Indonesia, Haikal Al-Hafiz mendapat sikutan keras dari Nguyen Hong Phuc. Terekam kamera terlihat bagaimana pemain dengan nomor punggung 20 dengan sengaja menyikut kepala Haikal Al-Hafiz setelah menyapu bola. Karena aksinya, Haikal pun langsung tertunduk dan terkapar karena perbuatan kasar Nguyen Hong Phuc. Belakang kepala batu memang. Sayangnya, wasit tidak melihat hal itu. Bodoh lah. Dan kau tengok pada dia wasit nih. Iya, aku tak tahu lah apa dia buat Aku jadi bingung nih lah. Aku jadi kena fikiran. Benda tu jelas-jelas berlaku. Benda tu jelas-jelas berlaku. Sentuhan berlaku, tangannya di atas kepala sudah disengajakan, apalagi wasit tu tak nampak, bapak buta sial. Dan penalti yang diberikan oleh pengadil tersebut untuk Timnas Vietnam pula tiada sentuhan berlaku di antara pemain Vietnam dan Indonesia, tetapi di dalam kotak penalti waktu tu tetapi pengadil tersebut membagi pula penalti kepada Timnas Vietnam. Sedangkan tidak berlaku apa-apa sentuhan di situ. Timnas Vietnam tu pura-pura jatuh dia. Berlaku. Tapi dibagi penalti. Kamu merasa begitu. Pengadil ni something wrong lah guys, sumpah. Padahal sikut kepala Haikal Al-Hafiz itu berpotensi diganjar kartu merah. Betul. Aksi Nguyen pun berlanjut ketika dia berusaha menghentikan Arkan Fikri di menit ke-101. Sintayong murka pada wasit dan akhirnya diganjar kartu kuning. Dia ngomong apa ya? Sintayong menjadi sorotan dalam laga final Piala AFF U23 2023 antara Vietnam. Ini pun Sintayong time ni pun boleh dibagi kad kuning.
Sebab dia tidak puas hati dengan keputusan pengadil, lebih banyak berat sebelah, tetapi pengadil ini bagi kad kuning. Ini pengadil nih. Siapa tahu Instagramnya, jom kita gas dia nih. U23 versus Timnas Indonesia U23, Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Pelatih tim Garuda Muda itu sempat melakukan protes keras pada wasit. Pelatih tim Garuda Muda itu sempat melakukan geram ya mukanya nih. Ini memang betul-betul sabgam lah nih aku tengok nih. Geram aku tengok, bodoh sel. Protes keras pada wasit. Laga final ini memang berlangsung dalam tensi tinggi. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga waktu normal berakhir. Pada masa injury time babak kedua, Shin Tae-yong terlihat sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Semua berawal saat kapten tim, tengok semua dia bagi kad kuning. Alveandra Dewangga dilanggar oleh pemain Vietnam. Lantas Dewangga protes karena melihat momen sebelumnya Frankie Misa kena hajar pemain lawan. Wasit bereaksi dengan memberikan kartu kuning untuk Dewangga. Melihat sang kapten dapat kartu kuning, membuat Shin Tae-yong ikut memprotes. Dia sempat adu argumen yang diikuti salah satu asistennya, Nova Arianto. Wasit akhirnya memberikan kartu kuning kepada pelatih asal Korea Selatan itu. Bukannya mereda emosinya, Shin Tae-yong semakin kesal dengan wasit utama. Emosinya baru mereda setelah diredakan salah satu asisten pelatih Timnas Indonesia U23 yang juga berkebangsaan Korea Selatan. Permintaan maaf Hernando Ari usai gagal eksekusi penalti di final Piala AFF U23 2023. Tapi di sini yang permintaan maaf Hernando Ari usai gagal eksekusi penalti di final Piala AFF Under 23 nih kan, aku boleh sentuh di sini yang walaupun Hernando Ari nih dia tidak dapat menjaringkan gol di penalti tersebut, ini cari menang sudah kan sebab main penalti sudah. Walaupun dia tidak dapat menjaringkan gol, tapi aku salut dengan Hernando nih disebabkan dalam perlawanan tersebut aku boleh katakan banyak serangan-serangan berbahaya daripada timnas Vietnam dapat dipatahkan ataupun dapat ditangkap oleh Hernando nih. Ini salah satu bakal kiper yang hebat di masa akan datang disebabkan dia punya dia tahu di mana target tu akan melepaskan tendangan. Kalau kamu perhatikan di babak penalti itu kebanyakan walaupun gol oleh tim Vietnam time penalti itu, tetapi kalau kamu perhatikan kebanyakan target tuh Hernando, contoh dia mau begini kan, dia mau diving ke sebelah, mesti betul bola tuh akan ke sebelah. Di mana dia rasa bola tuh mesti di situ. Nah, kalau kamu paham lah kan. Aku memang salut dengan Hernando nih. Dan ini aku boleh katakan Garuda Muda lagi. Jadi mereka di sini mengorek pengalaman, tapi Vietnam tak kira lah dia punya pemain muda kah, dia punya pemain tua kah, senior ya kah, semua ya main tangan, semua main kungfu di final dalam. Piala AFF U23 2023. Kiper Timnas Indonesia U23 Hernando Ari Sutaryadi menyampaikan permohonan maaf usai gagal mengeksekusi tendangan penalti pada final Piala AFF U23 2023 melawan Vietnam U23. Sebelumnya 5 pemain Timnas Indonesia U23 yang meliputi Alveandra Dewangga, Arkan Fikri, Frankie Misa, JM Kelis Royer, dan Ramadan Sananta mampu menunaikan tugasnya dengan baik. Sedangkan sebagai penendang ke-6 sepakan Hernando Ari ke sisi kiri gawang lawan terbaca oleh kiper Vietnam U23, Quan Van Chuan, yang belakangan keluar sebagai penjaga gawang terbaik Piala AFF U23 2023. Sesudah tendangannya ditepis, Hernando Ari tertunduk lesu. Kiper asal Persebaya Surabaya itu dihibur oleh para pemain Timnas Indonesia U23 hingga Quan Van Chuan.
Kehidupan harus terus berlanjut. Pertama, saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kecewa terhadap saya, ujar Hernando Ari. Ungkapan Kalau aku rasa yang dia permohonan minta maaf tuh, walaupun dia sudah begitu, dia coba yang terbaik. Ya kita paham, kau jadi kiper pun, kan, memang penat. Kita nampak lah. Tapi itulah, kita kena bagi Hernando ni peluang. Disebabkan dia main bukannya 90 menit, dia main berapa puluh menit sudah. Lagi satu, banyak serangan-serangan dia tepis. Dan aku salut dengan Hernando ni. Walaupun dia tidak dapat jaringkan gol, aku tahu rasa bersalah itu macam mana. Sebab dia last man kan, tendangan penalti yang ke-6. Ya aku tahu perasaannya itu macam mana. Yang perasaan bersalah semua di baunya. Jadi kepada peminat-peminat bola sepak di luar, tidak perlu untuk menjudge yang si Hernando ni tidak dapat menjaringkan gol. Dia sudah buat yang terbaik. Ya, Hernando sudah buat yang terbaik. Kita boleh lihat sendiri gameplay yang dia bagi, memang dia bagi 100% daripada menit pertama sampai menit terakhir sampai penalti. Dia bagi 100% dia punya perlawanan. Dia tidak mudah mengalah. Kan? Apa-apa pun, macam aku sebut tadi, ini adalah pengalaman mereka. Pengalaman untuk Garuda Muda. Oke guys, so sampai situ share reaction aku tentang diserang 50 ribuan fans timnas. FIFA hukum larangan sepak bola seumur hidup Nguyen Hong. Harus ya. Oke, so memang perlu diambil tindakan terhadap Nguyen Hong ni. Disebabkan kalau kita boleh lihat, iyalah kan, dia ni bermain kasar, bermain secara kasar. Memang sungguh-sungguh kasar. Perlulah, memang patut kalau diletak seumur hidup lah, sebab dia kasar. Kau main boxing lah kalau kau main kasar, Muay Thai ke apa kan. Dan untuk Hernando pula, aku boleh katakan di sini, kau sudah coba yang terbaik Hernando. Memang aku salut dengan gameplaymu. Kau punya bacaan-bacaan memang hebat. Aku nampak cara dia baca gameplay tersebut hebat. Cara dia baca bola, tendangan orang memang hebat. Kalau kamu perhatikan penalti pun dia boleh baca. Tapi yang pada penalti itu kita boleh nampak yang Hernando tidak ada sudah macam tenaga lah. Dia sudah bagi 100% guys. Jadi kepada peminat-peminat bola sepak di luar, janganlah kecam. Orang sudah bagi 100%, kamu perlu bagi dia hormat. Kamu perlu salut dia. Disebabkan dia bawa nama negara, dia sudah bagi 100%. Mungkin bukan rezeki lagi untuk menang. Dan wasit pun, pengadil itu pun memang banyak kurangnya. Memang banyak kurangnya pengadil tu. Dan memang banyak kurangnya. Sebab dia nampak buta, mabuk tu pengadil. Tapi apapun, aku boleh katakan ini salah satu pengalaman baru untuk Garuda Muda. Untuk lebih maju ke hadapan. Sebenarnya mereka mempunyai bakat masing-masing. Semua mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Hernando mempunyai kelebihan dalam bacaan bola, tangkapan, apa semua. Tapi memang sungguh-sungguh salut dengan gameplay orang baru-baru ini. Kita doakan Garuda Muda terus ke hadapan, belajar dari kesilapan dan terus asah skill tersebut. Oke, so sampai sini reaction dan see you in the next video.